Oke, kali ini kita akan rakit PC 2 jutaan untuk desain dan gaming sekalian buat kalian yang ingin tahu cara rakit PC. Ya, yuk kita mari berjoget guys. Oke, untuk komponen yang kita pakai casing dari Faro Nimit M7, dan untuk motherboard kita pakai soket 1155 dari RX7 dengan chipset H61. Untuk chipset H61 ini untuk prosesor Intel generasi 2 dan generasi 3 untuk yang H61. Jadi gua gunain ini Intel Core i5 3470. Dan untuk RAM-nya juga yang gua pakai ini RAM-nya sama dari RX7 juga, sama kayak motherboardnya. Ini 2x8 GB dengan speed 1600 MHz. Guys, 1600 MHz. Dan ini ada fan-nya juga dari RX7 untuk fan-nya. Pokoknya mah rakit-rakit yang murah meriah saja. Nah, ini ada NVMe juga dari RX7. Cuman di boxnya ini nggak ada untuk speednya. Nanti kita akan coba tes untuk speed M2 NVMe dari RX7 ini. Dapat berapa sih kecepatannya kalau misalkan disandingkan dengan i5 3470 dan motherboard H61 ini untuk NVMe-nya. Nah, di sini untuk power supply gua pakai Faro S-Max 600 watt. Ini dia udah 80 plus RGB maksudnya. Jadi lumayan lah, 600 watt, dia cocok bisa lah untuk angkat-angkat VGA RX 580. Jadi kali ini gua pakai VGA RX 580. Sebetulnya kalau misalkan kalian gak pengen pakai VGA ini, bisa sih alternya dengan harga bekas. Ini VGA 1 jutaan. Ada juga 1060 sama harganya di 1 jutaan, dan 1050 Ti juga sama harganya 1 jutaan. Jadi kalau misalkan total rakitnya untuk semua part ini tanpa ini VGA, ini cuman 1 juta 500-an. Kalau sama VGA dapat 2 juta 500-an, di bawah 3 juta. Jadi ini rakitan 2 jutaan dimana udah siap gaming dan udah siap editing. Yuk kita coba rakit dulu. Oke, kita akan rakit dahulu, gaming kemudian. Nah, ini kita buka dulu motherboardnya. Oke, di dalam boxnya seakan-akan kita ditekankan bahwa motherboard ini mereknya RX7. Pas begitu dibuka juga RX7 lagi, RX7 motherboard. Oke, ini motherboardnya. Wih, coba kita cabut dulu. Ups. Untuk kelengkapannya ada motherboard, ada CD drive, ada CD driver, ada kartu garansinya 1 tahun, ada kabel SATA, satu kabel SATA, ada manual book, panduan penggunaan. Terus ini nggak lupa ada juga backplate-nya ya, backplate motherboard. Oke, kita kesampingkan dulu boxnya. Nah, untuk H1155 ini pakai Intel generasi ketiga i5 3470. Untuk produk Intel i5 3470 ini atau yang generasi 3 ini dia udah discontinue. Jadi kalau misalkan nyari unit yang baru untuk prosesornya itu udah susah, tapi yang jual bekas itu masih banyak. Nih i5 3470. Nah, kita coba dibuka dulu pasangnya. Nah, kalian kalau misalkan pasang prosesor, pastiin jangan sampai kebalik. Nah, ketika pasang prosesor, bagian belakangnya ini kalian lihat, pastiin untuk tanda panah ini, tanda panah yang kuning ini itu ada di pojok sebelah kiri bawah, atau si potongan kanan kirinya itu di atas.
Sebetulnya kalau misalkan pasangnya kebalik itu nggak akan bisa masuk sih. Nah, dia udah masuk, jangan lupa dikunci. Oke. Sekarang kita buka RAM-nya. Ini RAM DDR3. Kalau misalkan kalian pasang RAM DDR4, DDR5 atau DDR2 pasti nggak bisa. Soalnya si potongan itunya beda. Potongan pinnya beda juga. Nah, kalau di video ASMR bagian pasang RAM atau prosesor itu paling favorit sih, dengerin suaranya. Ada suara klik gitu, coba. Tuh kan, klik. Pasang satu lagi. Sekarang kita pasang M2 NVMe. Nah, ini di boxnya emang nggak ada kecepatan speednya. Jadi nanti kita bisa coba tes aja untuk kecepatan read and write-nya untuk NVMe ini. RX7M2 NVMe. Oke. Kita lepas dulu bautnya. Ini M2 NVMe untuk tipe soket 2280. Mana bautnya? Oh, itu guys. Itu. Ini susah kalau misalkan pasang-pasang baut kecil tuh, jatuh lagi. Oh, lupa ini ada magnetnya ini. Obeng sini dulu ya. Oke. Nah, kan mudah, kenapa harus dibikin susah? Oke, udah kenceng. Nah, sekarang kita pasang fan ya, tapi jangan lupa dikasih thermal dulu biar nggak panas prosesornya. Oke, ini saya pakai thermal ya yang 10 ribuan, dapat segini lumayan, dia full. Ada juga sih yang 5000. Saya beli online, tapi cukup lah buat ngedinginin si prosesor untuk Intel generasi 3 ini. Jangan banyak-banyak, cukup 1 titik aja seperti ini tengah. Nanti dia pas ketekan sama heatsink dia akan nyebar sih. Oke, fannya seperti ini. Oke, kalau misalkan posisi fannya dia udah pas, kaki-kakinya udah pas, sudah pada masuk ke lubang untuk kuncinya, itu tinggal ditekan aja sih sampai ini. Tapi kalau misalkan susah, kalau susah ketika ditekan jangan dipaksain, nanti takutnya patah. Soalnya kalau untuk fan Intel itu dia rentan patah kalau misalkan salah pasangnya. Oke, kalau CPU fan-nya udah kepasang, sekarang kita tinggal pasang CPU pinnya. Ini yang 4 pin. Pastikan ini untuk CPU pinnya itu dipasangnya di soket CPU fan. Jadi jangan pasang di soket fan case atau di soket fan system. Pasangnya ini di soket CPU fan. Oke, kita pasang back panelnya dulu ke casing sebelum kalian pasang motherboardnya ke casing. Pasang dulu back panelnya. Kalau back panel ini biasanya kita suka lupa
motherboard udah dipasang, ternyata back panelnya masih tertinggal, atau pas cabut juga sama. Oke, selanjutnya kita pasang motherboardnya. Pasang motherboardnya ke casing. Perhatikan ketika pasang motherboard itu tidak ada kabel yang tertimpa atau tertindih. Nah, sekarang kita pasang pin power 24 pinnya ke motherboard yang dari power supply. Ini pin 24-nya. Pastikan untuk pengunci itu tepat di letak pengunci motherboard soketnya. Nah, ini kita pasang. Jangan sampai kebalik. Nah, setelah pasang pin 24-nya, kita pasang ini dari casing, I/O dari casing ini untuk USB 3.0. Ini pasang juga ke motherboardnya. Kalau misalkan motherboardnya belum ada soket 3.0, ini nggak apa-apa sih kalau misalkan nggak dipasang juga. Cuma nanti I/O 3.0-nya dia nggak akan bisa dipakai. Selanjutnya kita pasang power CPU-nya. Untuk power CPU ini letaknya biasanya ada di pojok kiri atas dari motherboard untuk soket CPU, soketnya CPU powernya. Nah, kalau yang dari power supply ini itu tergantung bawaan power supply, itu ada yang 8 pin, ada yang 12 pin. Kalau kebetulan yang ini dia 8 pin. Cuman untuk motherboard H61 ini dia cuman pakai 4 pin. Kalau misalkan motherboardnya supportnya 4 pin, kita pasangkan 4 pin aja itu bisa. Kita pasang dulu ke motherboardnya untuk CPU powernya. Oke, selanjutnya kita pasang F panelnya. Untuk kabel F panel dari casing bawaannya ini ada power SW, dia untuk tombol power di casingnya. Terus ada HDD LED, ini untuk indikator hard disk. Terus ada power LED plus sama power LED minus. Nah, nanti dipasang di F panelnya ini harus disesuaikan dengan tulisan yang ada di motherboardnya. Jadi power SW ke power SW, HDD LED, terus untuk tombol reset ke tombol reset juga. Jadi ada sih tertulis untuk apa, letak-letak dimana harus nyolokinnya. Sekarang kita pasang kabel audionya yang dari casing ke soket motherboard, ke soket audio ya, audio. Oke, setelah soket audio kita pasang soket USB-nya. Ini untuk soket USB-nya dari casing kita pasang ke motherboard. Sekarang kita rapih-rapihkan untuk kabelnya. Oke, sekarang kita pasang VGA cardnya. Jangan lupa untuk kunci PCI slotnya ini dibuka dulu, kunci PCI slot di motherboard. Terus untuk di casing ini untuk bracket slot I/O nya jangan lupa dilepas dulu sesuai kebutuhan VGA cardnya. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, sekarang kita pasang VGA cardnya. Ketika pasang VGA card, kalau misalkan belum pas di slot I/O nya jangan dulu di slot PCI nya jangan dulu ditekan, takutnya patah untuk PCI lainnya. Nah, kalau misalkan udah pas, ini bisa ditekan aja. Oke, terus kita kunci.
kunci PCI slotnya. Kalau udah dikunci, kita pasang PCI kabel konektornya. Ini PCI power. Ini PCI power 8 plus 6 pin. Ini bawaan dari power supply-nya. Untuk VGA-nya juga dia pakai PCI power 8 plus 6 pin. Ini yang 8 pinnya dia untuk daya standar atau daya utamanya. Sedangkan untuk yang 6 pinnya itu dia untuk daya tambahan. Jadi opsional sih ini untuk overclocking. Ini harus dipasang kalau misalkan mau overclock. Atau kalau misalkan kita nggak akan overclock, jalan di clock standar, itu mau pasang 8 pin power juga sih nggak apa-apa. Sekarang kita pasang baut itunya, VGA-nya. Untuk bautnya sama kayak baut power supply sih diameternya. Selanjutnya kita pasang untuk power untuk fan-nya. Kebetulan untuk fan yang gua pakai ini dia pakai power dari kabel Molex power supply. Jadi ini bisa dimasukin aja, dikonekin aja ke Molex-nya. Nah, kebetulan untuk rakitan kali ini dia nggak pakai SSD atau nggak pakai hard disk, jadi kita nggak pakai SATA power. Oke, seperti ini. Oke, ini dia untuk hasil rakitannya sudah selesai. Untuk detail dan harganya gua akan jelasin dimulai dari casingnya. Untuk casing gua pakai dari Faro Mimit M7 dengan harga 350 ribuan, sudah termasuk ongkir juga. Selanjutnya gua pakai motherboard dengan chipset H61 merek RX7 dengan harga 350 ribuan, dengan prosesor i5 3570 dengan harga 150 ribuan. Dan untuk prosesor ini gua pakai prosesor beli bekas, dikarenakan untuk Intel generasi 3 itu sudah tidak ada unit yang baru atau dia sudah discontinue. Untuk RAM gua pakai 2x8 GB dari RX7 dengan harga per kepingnya 150 ribuan. Jadi totalnya 300 ribuan. Selanjutnya dari storage gua pakai RX7 NVMe 512 GB dengan harga 300 ribuan. Dan untuk sistem pendingin atau sistem cooling gua pakai fan case dari RX7, satu dengan warna rainbow dan dua dengan warna putih. Untuk harga per fan-nya itu 30 ribuan sehingga totalnya menjadi 90 ribuan. Dan untuk power supply-nya gua pakai Faro 600 watt dengan harga baru di 400 ribuan. Dan terakhir untuk VGA gua pakai RX 580 dengan harga bekas di 1 jutaan. Sebetulnya untuk VGA ini alternatifnya bisa pakai 1050 Ti atau pakai GTX 1060, itu sama harga bekasnya di 1 jutaan. Dengan total keseluruhan budget 2 jutaan itu udah cukup untuk gaming dan editing untuk rakit seperti ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm